Halo semua, selamat datang dalam pembelajaran kita kali ini dengan tema mengungkap fakta alam secara objektif. Melalui materi ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan observasi terhadap fenomena alam, menuliskannya dalam bentuk laporan yang sistematis, dan menyajikan hasilnya dengan objektif. Hari ini kita akan mempelajari 5 bagian penting. Pertama, pengantar laporan observasi. Kedua, cara mengumpulkan dan mengidentifikasi informasi. Ketiga, memahami kaidah kebahasaan yang tepat. Keempat, menyajikan hasil observasi dalam bentuk laporan atau buku tempel. Dan terakhir, evaluasi serta refleksi untuk memperdalam pemahaman kita. Laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang objek atau fenomena berdasarkan pengamatan langsung. Tujuan utamanya adalah mendeskripsikan ciri, sifat, atau perilaku objek tanpa ditambah opini pribadi. Dengan kata lain, laporan ini adalah bukti tertulis dari apa yang benar-benar kita lihat dan pelajari. Dalam menyusun laporan, keakuratan informasi adalah hal yang sangat penting. Kita harus memverifikasi sumber, menggunakan data kuantitatif berupa angka, dan data kualitatif berupa deskripsi. Selain itu, lakukan perbandingan dengan sumber lain agar informasi lebih valid. Kita juga perlu memahami makna kata agar laporan jelas dan tidak menimbulkan salah tafsir. Kata-kata yang kita pilih dalam laporan sangat menentukan kejelasan. Gunakan kamus atau glosarium untuk memahami istilah yang sulit. Pastikan setiap kata sesuai konteks. Selain itu, laporan observasi harus berisi informasi faktual, yaitu data yang bisa dibuktikan kebenarannya, misalnya warna, ukuran, bentuk, jumlah, perilaku, dan lokasi. Agar laporan lebih jelas, gunakan bahasa yang sesuai. Ada beberapa kaidah penting. Gunakan kata benda umum, verba relasional seperti adalah atau terdiri dari, kata sifat untuk memperjelas ciri-ciri, serta kalimat deskriptif yang detail. Bahasa yang digunakan harus formal, baku, dan tidak menggunakan bahasa sehari-hari. Objektivitas berarti menuliskan fakta apa adanya. Prinsip utama adalah membiarkan data yang berbicara, bukan opini kita. Gunakan bahasa netral, fokus pada fakta yang bisa diverifikasi, dan hindari pendapat pribadi. Contoh, tuliskan, daun berwarna hijau dengan panjang 12 cm. Bukan, daun itu indah dan menyajikan laporan dalam bentuk buku tempel. Buku tempel adalah cara kreatif untuk menyajikan laporan observasi. Kita bisa menempelkan foto, gambar, atau bahkan sampel fisik seperti daun kering. Setiap elemen diberi label yang jelas, lalu disusun dengan tata letak menarik. Metode ini sangat membantu terutama bagi siswa sekolah dasar atau madrasah mempresentasikan laporan hasil observasi. Setelah membuat laporan, langkah berikutnya adalah presentasi. Mulailah dengan perkenalan objek, metode observasi, hasil temuan, dan kesimpulan. Gunakan alat bantu visual dari buku tempel, lalu sampaikan dengan suara yang jelas dan percaya diri. Ajak audiens berdiskusi dengan membuka sesi tanya-jawab, evaluasi dan refleksi. Pembelajaran tidak berhenti sampai di sini. Kita perlu melakukan evaluasi untuk menguji pemahaman. Caranya bisa melalui uji kompetensi, tugas pengayaan, maupun jurnal membaca dan refleksi. Dengan latihan yang berkelanjutan, kemampuan kita dalam menulis laporan observasi akan semakin baik. Demikianlah pembelajaran kita tentang mengungkap fakta alam secara objektif. Semoga materi ini membuat kita semakin terampil dalam mengamati, menulis laporan, dan menyajikan fakta alam dengan jelas serta objektif. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.